Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Nah, Islam itu sebagai agama atau sebagai pedoman hidup kaum muslimin dan muslimat itu memiliki sumber atau dasar dalam mereka mengaplikasikan kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita membutuhkan yang namanya pedoman agar setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, dalam Islam, pedoman tersebut itu dikenal sebagai sumber ajaran Islam. Nah, apa itu sumber ajaran Islam? Nah, sumber ajaran Islam itu adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau pedoman hidup bagi umat Islam. Artinya, setiap perbuatan kita seharusnya itu memiliki dasar dari ajaran Islam, bukan hanya sekedar mengikuti pendapat pribadi atau malahan ikut-ikutan teman. Jadi, seluruh aturan hidup umat Islam itu tidak dibuat secara sembarangan, melainkan berasal dari wahyu Allah dan penjelasan Rasulnya. Nah, sumber ajaran Islam itu terbagi atas 3. Yang pertama dan yang paling utama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang terakhir ada ijtihad. Nah, sumber yang paling utama tadi itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat ajaran tentang keimanan, tentang ibadah, yang mana salah satunya kita diperintahkan untuk sholat, tentang bagaimana cara kita berakhlak, dan juga aturan-aturan kehidupan sosial. Nah, misalnya kita diperintahkan untuk jujur, berlaku adil, dan kita juga dilarang untuk berbuat curang. Dan masih banyak lagi aturan-aturan lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Namun, penjelasan dalam Al-Quran kadang masih bersifat umum atau masih secara garis besar, belum secara rinci. Oleh karena itu, ada sumber kedua, yaitu hadis. Nah, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Fungsinya adalah untuk menjelaskan dan merinci ajaran yang ada dalam Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran itu secara garis besar, namun dalam hadis dirincikan lagi. Nah, untuk contohnya, dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat. Nah, dalam Al-Quran itu hanya memerintahkan untuk sholat. Nah, namun tata cara sholat itu dijelaskan dalam hadis. Jadi Al-Quran hanya memerintahkan sholat, tetapi hadis itu menjelaskan bagaimana tata caranya. Sekarang itu kita hidup di zaman modern. Banyak masalah baru yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah peran ijtihad, yaitu yang ketiga ada sumber ajaran Islam, yaitu ijtihad. Nah, ijtihad adalah usaha para ulama untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip Islam. Nah, dalam ijtihad ada beberapa cara, diantaranya ada ijma dan juga ada qiyas. Nah, ijma itu sendiri adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Sedangkan qiyas itu menentukan hukum dengan cara membandingkan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Nah, untuk contohnya, kan di zaman sekarang itu muncul bentuk-bentuk baru dari riba, seperti bunga bank, pinjaman online, dan kredit. Karena bentuknya itu berbeda dengan zaman-zaman dahulu, maka para ulama itu melakukan ijtihad untuk menentukan apakah itu termasuk riba atau tidak.
Nah, setelah dikaji, banyak ulama sepakat bahwa bunga yang bersifat menambah secara berlebihan dalam pinjaman termasuk riba dan hukumnya haram. Nah, kesepakatan ini itu disebut dengan ijma. Nah, selanjutnya digunakan kias. Misalnya, bunga bank itu dianalogikan dengan riba pada zaman Nabi. Misalnya bunga bank dibandingkan dengan riba pada zaman Nabi karena sama-sama memberikan tambahan dalam pinjaman, yaitu adanya tambahan yang memberatkan, maka hukumnya juga sama, yaitu haram. Nah, kesimpulannya, jadi ketiga itu saling berkaitan antara ijtihad, ijma, dan qiyas. Ijtihad digunakan untuk mengkaji masalah baru, ijma menjadi kesepakatan para ulama, dan qiyas digunakan untuk membandingkan dengan hukum yang sudah ada. Nah, itulah materi tentang sumber ajaran Islam yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.